Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, namun sebelumnya adik-adik, kakak mau bertanya, siapa yang tadi pagi bangun tidur berdoa? Ayo, siapa yang bangun pagi tadi pagi berdoa? Pasti semuanya berdoa ya. Oke adik-adik. Nah, kakak mengajak adik-adik untuk semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan Mas Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Berdoalah kami untuk bermulia, oh betapa rindukan kasih sayang dan gembira. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Berdiri di sana, jati diri pelayan kami. Oh, berdalam berkarya, Tuhan Yesus selamat sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 286, bait pertama dan baitnya yang keempat, Datanglah Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh diberikan kesempatan ya Tuhan untuk datang beribadah hari Minggu pelayanan anak dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, biarlah kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja ya Tuhan. Sertailah juga ibadah kami dari awal sampai hingga berakhirnya ya Bapa. Biarlah Kau selalu menyertai dan memberkati. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita membaca Mazmur. Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-18. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-18 kita akan membaca menurut tradisi membaca Mazmur. Di bawah judul Puji-pujian kepada Allah Israel. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Demikian pembacaan Mazmur. Kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali.
Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 289, Yesus kawan anak-anak. Bait pertama dan baitnya yang kedua. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Chris. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong kami, memberikan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami boleh memahami, mengerti apa yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan berdiri. Kita akan baca secara berganti-gantian kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9. Kakak akan membaca ayat yang ganjil, adik-adik ayat-ayat yang berangka genap. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu itu sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sekat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya.
Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang orang Samaria ya adik-adik ya. Dari cerita kita ini diceritakan bahwa pada saat itu orang Samaria mengalami kelaparan ya adik-adik ya di kota Samaria ini. Nah, jadi kenapa mereka bisa mengalami kelaparan? Karena kota Samaria ini dikepung adik-adik ya, dikepung oleh tentara Aram ya. Jadi karena mereka dikepung oleh tentara Aram, akhirnya pasokan makanan, jalur makanan yang harusnya masuk ke kota Samaria itu menjadi terhambat. Karena begitu mau masuk ada tentara Aram ya, akhirnya dicegat di sana, makanannya diambil. Nah, akhirnya terjadilah kelaparan di kota Samaria. Nah, di kota Samaria ini adik-adik ada 4 orang kusta. Adik-adik tahu kan orang kusta itu seperti apa? Iya, jadi mereka itu dianggap orang yang najis adik-adik ya, orang yang tidak layak, orang yang menyebabkan penyakit yang menular, sehingga mereka harus dikucilkan ya. Mereka dianggap orang yang penuh dengan dosa adik-adik ya. Jadi keempat orang kusta ini tidak boleh tinggal di kota Samaria ya adik-adik ya, mereka dikucilkan. Nah, akhirnya mereka dikucilkan itu mereka tinggal di gerbang kota Samaria. Nah, karena di Samaria terjadi kelaparan, pastinya keempat orang kusta ini juga mengalami kelaparan. Kenapa? Karena yang biasanya memberikan makan kepada mereka adalah keluarga dan kerabat mereka ya adik-adik ya. Nah, karena di dalam kota terjadi kelaparan, akhirnya mereka pun terdampak adik-adik ya. Mereka pun tidak mendapatkan makanan dari keluarganya ya. Jadi mereka juga kelaparan ya adik-adik. Bisa adik-adik bayangkan, sudah sakit kusta, yang kulitnya borok-borok, ada gula-gula kemerah-merahan ya adik-adik ya. Lapar lagi ya, bisa adik-adik bayangkan apa yang mereka rasakan. Nah, akhirnya keempat orang kusta ini berunding ya adik-adik ya, mereka berembuk. Apa yang harus kita lakukan ya supaya kita nih tidak mati kelaparan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan hidup? Nah, akhirnya mereka punya 3 pilihan. Yang pertama, apa kita masuk ke dalam kota Samaria yang memang sudah kelaparan, terus kita juga kelaparan di sana, kemudian kita mati. Atau yang kedua, kita diam aja di gerbang sini, tunggu sampai saatnya kita mati kelaparan juga. Atau yang ketiga, kita pergi ke kemah tentara Aram yang mengepung kota kita. Di sana ada 2 kemungkinan, bisa kita dikasih makan, bisa juga kita dibunuh, kata mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang mana yang harus kita pilih ya menurut mereka berempat ini? Nah, akhirnya mereka memutuskan mereka harus pergi ke perkemahan tentara Aram. Menurut adik-adik kenapa? Iya, karena
kemungkinan untuk hidup ada di sana ya, karena di tentara Arab ada makanan, walaupun itu bisa istilahnya 50-50, setengah-setengah, bisa dibunuh atau dikasih makan ya adik-adik ya. Nah akhirnya mereka nekat pergi ke sana ya. Jadi mereka pergi keluar gerbang kota. Nah begitu mereka sampai ke perkemahan tentara Aram, apa yang terjadi dari pembacaan kita? Mereka kaget, ternyata kemahnya sudah kosong, tentara Aramnya sudah melarikan diri ya adik-adik ya. Kenapa ya mereka melarikan diri? Iya, karena mereka mendengar bahwa ada suara-suara seperti suara kereta, suara kuda, suara tentara yang sangat besar sekali, yang mereka kira itu adalah suaranya raja orang-orang Het dan orang-orang Misraim ya adik-adik ya. Nah akhirnya mereka lari ketakutan, padahal ternyata suara itu tidak ada sama sekali ya adik-adik ya. Itu adalah perbuatan Allah ya adik-adik ya. Allah membuat seolah-olah ada suara yang menyerupai tentara yang sangat besar sekali, kemudian suara kuda, suara kereta yang sangat banyak, sehingga mereka ketakutan adik-adik ya. Mereka lari meninggalkan kemah, meninggalkan makanan, meninggalkan emas, perak dan pakaian mereka. Nah begitu orang yang sakit kusta ini sampai ke kemah, mereka melihat bahwa sudah tidak ada tentara Aram di sana. Mereka hanya melihat ada makanan, emas, perak, pakaian. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka berpesta pora ya adik-adik ya, menghabiskan makanan, memakan makanan, mengambil emas, perak, pakaian, lalu mereka sembunyikan, mereka ambil lagi. Nah ternyata mereka mengingat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah ya adik-adik ya. Apa yang harusnya mereka lakukan? Iya, mereka mengingat bahwa di dalam kota ada saudara-saudara mereka yang juga kelaparan ya adik-adik ya. Nah, karena mereka mengingat bahwa mereka harus membagi berkat yang mereka terima itu, akhirnya mereka pergi ke pintu gerbang, memberitahukan kepada penjaga gerbang bahwa tentara Aram sudah meninggalkan kemah mereka. Nah, sehingga akhirnya orang-orang Samaria tidak kelaparan lagi ya adik-adik ya. Mereka mendapatkan makanan yang semuanya itu adalah karya Allah yang dinyatakan lewat keempat orang kusta ya adik-adik. Hari ini kita bersyukur kita boleh diajarkan belajar dari keempat orang kusta ya adik-adik, yang tadinya mereka dikucilkan oleh orang-orang di kota Samaria, tetapi mereka juga dipakai oleh Tuhan ya adik-adik ya. Jadi kita diajarkan bahwa Allah menyatakan karyanya, Dia tidak melihat atau memilih siapa yang akan Dia pakai. Dan kadang yang dilakukan Tuhan itu kadang di luar pikiran kita ya adik-adik ya, yang menurut kita tidak masuk akal, tetapi bisa Tuhan lakukan. Nah, jadi kita di sini diajarkan untuk membagi kebaikan dan pertolongan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya apa kira-kira ya adik-adik ya, kalau kita mau berbagi kebaikan itu ya. Ya, misalnya kita mau berbagi makanan kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah, misalnya kalau di sekolah ya adik-adik, kita misalnya ada teman yang tidak membawa alat tulis, kita bisa meminjamkan kepada mereka. Nah, kemudian adik-adik sekarang kan di masa pandemi Covid ya adik-adik ya, masa pandemi Covid-19 kita juga diajarkan untuk selalu bersyukur ya. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Dan kita juga harus berbagi kebaikan kita kepada orang lain. Caranya gimana ya? Ya, kita harus saling mengingatkan adik-adik ya. Di masa pandemi ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus memakai masker ya. Kita harus memakai masker,
Kemudian ini kan anak-anak memakai masker, terus menjaga jarak ya adik-adik ya. Jadi harus memakai masker dan menjaga jarak. Nah, kemudian apa lagi? Kita harus mencuci tangan ya adik-adik ya. Habis melakukan segala sesuatu, kita mencuci tangan. Sebelum melakukan segala sesuatu kita mencuci tangan. Sesudah melakukan segala sesuatu kita mencuci tangan ya adik-adik ya. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita rajin berolahraga ya. Ini gambarnya nih, dia lagi jogging sama dia lagi senam ya adik-adik ya. Nah, hal-hal apa lagi yang bisa kita lakukan adik-adik? Memakai masker dengan benar ya tentunya tadi. Nah, jadi selama pandemi COVID ini itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan ya, mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, kita harus senantiasa berbagi kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Demikian cerita kakak. Amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, baitnya yang pertama dan yang kedua, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya. Aku Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri tangan, apalah ku yang kanan. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Adik-adik yang ada di rumah, ambil sikap berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Baiklah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih ya Allah, karena kesempatan yang masih Engkau izinkan kepada kami, sehingga kami pun masih boleh ada, boleh menghirup udara segar, bahkan menggerakkan tubuh kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu dapat kami jadikan sebagai pegangan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu pun kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, dapat berbagi berkat dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, dan mampukan kami untuk senantiasa boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh kasih, mengikuti teladan-Mu ya Allah. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu masih belajar dari rumah, masih belajar daring ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa memberi kekuatan dan semangat kepada kami, sehingga kami pun boleh tetap memiliki semangat untuk belajar ya Tuhan, agar tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru dapat kami kerjakan dengan baik, dengan penuh ketaatan. Begitu juga dengan orang tua kami. Biar kiranya Engkau yang memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesabaran, pengetahuan, serta hikmat yang daripada-Mu, agar mereka pun dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, agar mereka mampu mencukupkan semua kebutuhan kami anak-anaknya Tuhan. Mampukan juga mereka dapat menjadi seorang guru bagi kami anak-anaknya ya Tuhan, agar mereka pun boleh mendidik dan mengajari kami pelajaran-pelajaran yang harusnya dipelajari di sekolah, agar kami anak-anak Tuhan pun boleh mengikuti pelajaran dengan baik dan boleh memiliki prestasi yang baik ya Tuhan, sehingga nama Tuhan pun boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, buat pemerintah kami, baik dari pusat hingga di daerah. Biarlah kiranya Engkau senantiasa memampukan mereka, agar mereka dapat merancangkan program-program untuk kesejahteraan rakyat ya Tuhan, agar semuanya pun dapat merasakan kesejahteraan yang daripada-Mu, agar mampu menghidupi kehidupan kami tiap-tiap hari ya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat tenaga medis, baik dokter, baik perawat di rumah sakit besar maupun di rumah sakit kecil, baik di puskesmas, biarlah mereka juga Engkau lindungi agar pelayanan mereka pun boleh berkenan di hadapan-Mu. Biar Tuhan mereka pun dapat memberikan yang terbaik untuk melayani, untuk membantu pasien-pasien memerlukan pertolongan mereka. Kami juga berdoa buat gereja-Mu, terkhusus buat Gereja GPIB Maranatha Tanjung Selor. Mari Tuhan berkati Ibu Pendeta dengan pelayanannya. Berkati juga para diaken, bahkan presbiter. Begitu juga dengan kakak layan, biar Engkau yang memampukan kami semua, agar kami pun dapat melayani Engkau juga dengan penuh semangat. Karena kami menyadari ya Allah, kami boleh melayani Engkau hingga pada saat ini, itu pun bukan karena kelebihan, bukan karena kepintaran yang ada dalam diri kami, tapi semata-mata karena anugerah yang daripada-Mu. Mampukan kami juga Tuhan dapat memberikan yang terbaik. Ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya kehidupan kami tiap-tiap hari ditolong oleh Roh Kudus-Mu, agar kami pun boleh berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami peralaskan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ucapan syukur Yunus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apakah yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 217, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi kerjaan gereja-Mu ya Tuhan, dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 317, baitnya yang pertama dan yang ketiga, ya Tuhan bimbing aku. Kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.